Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunanti Kova dari kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk saya, yaitu Kanapeku. Hal yang mendasari usaha saya yaitu produk saya ini mempunyai cita rasa yang unik dan juga harga terjangkau. Selain itu, produk saya ini berfungsi untuk merangsang nafsu makan. Kemudian, visi dan misi dari usaha saya. Yang pertama, visi saya adalah ingin menjadikan Kanapeku ini sebagai produk yang lebih dikenal di kalangan masyarakat karena mempunyai cita rasa yang unik dan juga harganya terjangkau. Lalu, misi saya yang pertama, memberikan produk yang terbaik kepada konsumen. Yang kedua, mengembangkan usaha ini secara bertahap. Yang ketiga, menerapkan pelayanan prima. Lalu, analisa usaha. Analisa usaha saya yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk saya adalah produk saya higienis, lalu beraneka rasa, juga dapat dibeli oleh semua kalangan. Lalu weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari produk saya yaitu produknya mudah ditiru dan tidak tahan lama. Opportunity atau peluang. Peluangnya adalah karena memiliki tempat yang strategis. Lalu yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman dari produk saya yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual lebih murah. Lalu yang kedua, mulai banyak jenis makanan yang lebih menarik. Lalu setelah analisa usaha yaitu marketing mix. Yang pertama, produk yang saya jual yaitu Kanapeku. Lalu yang kedua ialah harga yang saya tetapkan di produk saya yaitu 7.000 per piece. Lalu yang ketiga itu tempat yang saya tuju adalah SMK Negeri 44 Jakarta. Lalu promosi yang saya gunakan yaitu melalui media sosial atau secara langsung. Lalu setelah itu ada analisa keuangan. Ini adalah analisa keuangan dari usaha saya. Modal. Nah, yang pertama itu bahan baku. Di bahan baku itu terdapat roti tawar, saus ABC, keju slice, daging burger, mayonaise, tomat, dan daun selada, di mana semua totalnya itu 78.000. Lalu di bahan pelengkap ada mika dan gas, yang totalnya adalah 25.000. Kemudian di biaya lainnya ada transport, kuota internet, biaya stiker atau label, yang dimana totalnya yaitu 32.000. Lalu setelah itu ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu cara ngitungnya modal dibagi dengan jumlah yang kita ingin jual. Jadi 78.000 ditambah 25.000 ditambah 32.000 dibagi 30 sama dengan 135.000 dibagi 30 yaitu 4.500 per unit. Harga jualnya modal 135.000. Lalu laba yang saya harapkan itu 50%. Jadi 50% dikali 135.000 sama dengan 67.500. Nah, 67.500 ini ditambah dengan 135.000 atau modalnya tadi. Jadinya 202.500. Nah, 202.500 dibagi 30. Jadinya harga jual saya yaitu 7.000 per piece. Laba kotor. Nah, di sini cara ngitung laba kotor adalah yang pertama, pendapatan. Jadi kita harus ngitung pendapatannya dulu. 30 dikali 7.000 sama dengan 210. Lalu dikurangin dengan total dari bahan baku dan bahan pelengkap, kan jadinya 103. Jadi laba kotornya itu 107.000. Lalu kemudian ada laba bersih. Cara penghitungan laba bersih adalah pendapatan 30 dikali 7.000 sama dengan 210.
lalu dikurangin dengan bahan baku, pelengkap, dan biaya lainnya, yaitu kan 135.000. Jadi 210 dikurang 135.000. Nah, berarti laba bersihnya itu 75.000. Setelah itu ada presentase laba. Cara penghitungan presentase laba adalah laba bersih dikali 100% dibagi pendapatan, yaitu 75.000 dikali 100% dibagi 210.000 sama dengan 35,7%. Setelah presentase laba, dilanjutkan dengan break even point atau BEP. Nah, cara penghitungan BEP itu total biaya dibagi harga jual. Total biaya yang dimaksud itu sama dengan modal. Jadi 135.000 dibagi 7.000 sama dengan 20 porsi. Jadi kesimpulannya, saat kami menjual 20 porsi, modal kami itu sudah kembali. Lalu di penjualan 21, 22, 23 dan seterusnya, itu adalah keuntungan yang kami dapatkan. Lalu, analisa laba rugi. Rentabilitas. Nah, cara menghitung rentabilitas di sini adalah laba bersih dikali 100% dibagi total biaya. Jadi 75.000 dikali 100% dibagi dengan 135.000 sama dengan 55,5%. Nah, kemudian profitabilitas. Cara menghitung profitabilitas adalah laba bersih dikali 100% dibagi pendapatan sama dengan 75 dikali 100% dibagi 210.000 sama dengan 35,7%. Nah, jadi kesimpulannya rentabilitas sebesar 55,5% lebih besar daripada profitabilitasnya. Artinya kami sebagai penjual akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini merupakan salah satu contoh promosi produk kami di Instagram. Dan ini juga salah satu promosi produk saya di Emoji. Di sini ada linknya, dan ini juga akun Instagram dari produk saya. Kesimpulan dari proposal usaha saya yaitu produk saya mendapatkan keuntungan sebesar 55,5%. Dengan proses pembelajaran seperti ini akan membuat kami merasakan bagaimana cara menawarkan dan menjual produk ke orang lain. Pengalaman ini nantinya bisa menjadi dasar ketika nanti akan membuka suatu usaha sehingga mempunyai modal untuk terjun ke dalam dunia usaha. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.